Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen berikan update seputaran Bitcoin. Before saya update, saya pengen sharing dulu. Sorry banget teman-teman, kemarin saya nggak sempat update ya karena kondisi juga lagi kurang enak badan. Nah, but this time a little bit recovery, jadi saya pikir saatnya update gitu ya, kasih update ke teman-teman. Nah, pertama kita akan bahas dari time frame daily terlebih dahulu. Jadi untuk time frame daily sebetulnya teman-teman bisa dibilang kita ini kan udah sempat melewati satu fase kritisnya Bitcoin ya, dimana ada potensi waktu lalu itu kita kemungkinan break ke arah bawah dan meneruskan pelemahan gitu. But in the end, kita sudah bahas beberapa hal, salah satunya adalah support penting yang menahan pergerakan Bitcoin di kisaran area $40.000, dan itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Bitcoin akhirnya malah jadi terakumulasi dan akhirnya rebound kencang gitu ya. Lalu yang kedua teman-teman, ini saya sedikit remind ya, bahwa di kisaran area ini terdapat sebuah trend line yang terbentuk dari highest point antara dua titik di tanggal 12 April atau 14 April 2021 dan di kisaran area tanggal 7 September. Jadi melalui dua area ini kita ngelihat teman-teman ya, untuk saat ini Bitcoin ini bisa kita katakan cukup positif, cukup bullish gitu bahkan. Karena posisinya kalian bisa lihat ya dari panjang candlenya ini menurut saya sangat signifikan ya. Sideways sesaat, lalu dia langsung break lagi. Bahkan breaknya itu juga melewati area trendline yang kita anggap cukup penting. Nah, so far kalau dari sini sih saya pikir teman-teman hanya ada beberapa level yang berpotensi dituju berikutnya oleh Bitcoin berdasarkan historical movement-nya, yaitu di kisaran area ini ya. Wait a second ya, di kisaran area ini teman-teman, atau saya adjust dikit ya, kisaran 59.000 atau kisaran $60.000, dan nextnya tentu adalah all time high-nya dia. Dan itu berarti di kisaran kurang lebih ya area $65.000 lah ya. Nah, artinya gini, sebenarnya kalau misalnya posisi saat ini kita bisa ngelihat Bitcoin dominance juga mengalami rebound. Tapi kalau saya pikir sih ini ada potensi kita ngelihat Bitcoin dominance ini bisa terjadi yang namanya dead cat bounce ya. Dead cat bounce pattern itu cukup sering terjadi pada beberapa cryptocurrency. Jadi kalau misalnya teman-teman search ya dead cat bounce pattern, itu akan ketemu di Google ya. Kalian tinggal search aja di Google, ketemu dead cat bounce pattern, kurang lebih koreksinya itu adalah kisaran 50%. Nah, ada pengecualian untuk market di cryptocurrency. Kenapa? Karena kalau di crypto itu kan kita tahu ya marketnya sangat volatile gitu. Artinya kalaupun dia break dari 50% dan ke 61,8%, menurut saya itu masih wajar. Dan kalau misalkan berdasarkan dead cat bounce pattern, berarti 1, 2, 3 dan berikutnya adalah melanjutkan downtrendnya, yang artinya maka Bitcoin dominance ini ada potensi meneruskan downtrendnya melihat dia breakout dari kisaran area ini. Namun ada satu yang perlu kita antisipasi juga, yaitu potensi dia membentuk yang namanya double bottom. Maka untuk mengkonfirmasikan double bottom ini kita harus lihat Bitcoin itu break dari kisaran 61,8 Fibonacci retracement. Kalau dia gagal break dari sana, maka kita bisa yakinkan secara probabilitas Bitcoin dominance ini akan meneruskan pelemahannya, dan tentu setelah itu kita akan masuk ke dalam istilahnya itu adalah old season ya teman-teman. Nah, sementara untuk pergerakannya kripto saat ini, terutama untuk Bitcoin, saya pikir kita bisa dikatakan bergerak di dalam sebuah ascending channel ya. Kalau misalkan kita bergerak di dalam ascending channel, maka nextnya itu ada kemungkinan kita memang testing terhadap all time high-nya si Bitcoin. Dan selama Bitcoin bisa bertahan di atas area tersebut, saya rasa sih ya cukup baik lah ya, so far so good gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman kalau misalnya kita ngelihat dari proyeksi pergerakan Bitcoin untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sementara untuk jangka pendek kita akan bahas dari time frame hourly-nya. Seperti yang teman-teman ketahui waktu lalu, ini adalah descending channel yang terbentuk ya untuk Bitcoin. Akhirnya dia terjadi breakout, dan setelah terjadi breakout kita melakukan kalkulasi perhitungan menggunakan Elliott Wave Theory ya, dimana ini adalah wave 1 kita, lalu correction wave kita wave 2, dan terakhir di sini saat ini mungkin wave 3, wave 4 dan seterusnya. Jadi untuk mengukur waktu lalu saya menggunakan Fibo extension, dan yang kita dapat itu adalah beberapa area yang berpotensi menjadi targetnya si Bitcoin, yaitu kalau secara wave 3 berdasarkan perhitungan Elliott Wave Count atau Elliott Wave Correction Wave cheat sheet-nya, kalian bisa cek di Google by the way.
Wave 3 itu adalah price extension of wave 1 length, dan itu di kisaran 161,8 sampai 261,8%, di mana memiliki probabilitas yang cukup tinggi antara 45% sampai 30%. Dan saat ini sih kita itu benar-benar ketahan di kisaran area tersebut ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini kita di kisaran 2618, ini kita ketahan gitu. Jadi saya pikir kalau misalkan demikian ini adalah wave 3-nya kita, maka sebetulnya kita mungkin sesaat lagi akan melihat potensi koreksi pada Bitcoin ya. Sebetulnya sih harapan saya gini teman-teman, ada satu lagi yang saya belum sampaikan ya. Kalau misalkan berdasarkan time frame daily, ini tuh sebenarnya ada satu level yang kita anggap sebagai area support dia ya. Kalian bisa lihat teman-teman dari pergerakan di sini. Setelah area resistance dia terakhir di flip ya, Bitcoin ini berusaha bertahan di atas area ini gitu. Karena umumnya kalau misalkan memang dia break mungkin antara besok, lusa, atau mungkin yang minggu depan dia akan kembali ke bawah lagi. Ini kalau kita berbicara false break. Tapi kalau misalkan ini adalah true breakout-nya si Bitcoin, maka dia wajib sekali bertahan di atas 52.800 ini untuk mengkonfirmasikan penguatannya dia dan mengkonfirmasikan momentum bullish-nya untuk kembali berlanjut sampai ke next leg-nya dia di kisaran $65.000. Pertanyaannya apakah mungkin gitu ya. Nah, kalau misalkan let's say dia terkoreksi, ekspektasi kita kan tadi di kisaran area ini nih, yaitu area highest point-nya dia di kisaran 7 September. Maka mungkin teman-teman ada kemungkinan nih ya, si Bitcoin ini akan membentuk semacam ABC correction pattern ya. Dan bisa aja antara flat correction pattern atau mungkin cenderung irregular correction pattern, dan itu bisa saja artinya dia tampak seperti false break ke arah atas dan false break ke arah bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman cek nih irregular flat Elliott wave correction itu bentuknya kayak gini ya. Jadi dia kayak seakan-akan tuh breakout dulu ke ke area atasnya. Jadi dia break dari resistance-nya, kemudian dia break ke arah bawahnya. Tapi sebetulnya itu merupakan suatu hal yang wajar di dalam pelanjutan penguatannya untuk si Elliott wave theory gitu ya. Artinya memang wave 4 ada kemungkinan nih kita mungkin ketahan hanya di kisaran area ini aja, atau mungkin sejauh-jauhnya di 52.800 bagian dari testing terhadap si Bitcoin. Nah, pertanyaan berikutnya, mungkin nggak kita bisa ngelihat Bitcoin langsung pump dari area ini ya? Sebetulnya sih sangat possible teman-teman, karena so far sih kita ngelihat Bitcoin ini memang sudah mempertahankan range ini berdasarkan pergerakan sideways yang terjadi pada beberapa tepatnya pada dua hari yang lalu ya. Jadi saya pikir kalau misalkan kita ngelihat di sini terjadi proses sideways, sebetulnya sih ada potensi bahwa Big Fund atau whales itu sedang mempertahankan kisaran area ini ya, untuk kemudian dia create base dan nantinya melanjutkan penguatan lagi. Tapi harus hati-hati teman-teman, karena saat ini kita ngelihat ada pressure dari seller ya. Jadi every time kita nyentuh ke kisaran area Fibo 2618 ini, kita mendapatkan rejection yang cukup kuat. Dan tentunya sih kalau saya lihat gini teman-teman ya, ini kan terbentuk sebuah range atau sideways ya. Breakout dari area ini seharusnya memberikan kita indikasi positif bahwa ini merupakan bagian dari akumulasinya. Nah, kalau misalkan demikian ini terbawa turun lagi, tapi kita masih bisa sideways di kisaran area ini, sebetulnya sih ini juga menurut saya artinya belum cukup akumulasi yang dilakukan oleh para whales. Artinya ada potensi nih kita hanya membentuk yang namanya tadi ABC correction secara flat aja, which means kayak gini kurang lebihnya, dan ini berarti menjadi wave 4-nya kita sebelum akhirnya dia meneruskan penguatannya menuju ke wave 5-nya. Dan wave 5-nya itu kalau kita hitung nih sebenarnya kurang bagus ya kalau misalnya dia koreksinya agak sedikit seperti ini. Jadi kita mungkin akan mengukur menggunakan Fibo extension ya. Dari wave 2 menuju ke wave 3, lalu kita tarik dari wave 4 atau ke wave 4-nya. Dan biasanya sih di kisaran area 61,8, which means itu di $63.000. Kalian bisa lihat ya, ini saya back sedikit. Kita back lagi. Nah, ini ya, wave 5 itu 61,8% dari price extension. Dan itu di kisaran 30-40% secara probabilitas berada di antara 61,8 sampai 78,6%, yang artinya dia akan testing terhadap all time high yang terakhir terjadi pada Bitcoin ya, di kisaran area ini. Oke? So, itu sifatnya saat ini baru proyeksi aja, kita baru bisa mengira-ngira berdasarkan Fibonacci retracement, but I hope tentu bisa terjadi. Kalau misalkan terjadi ya,
harusnya sih ya kita akan ngelihat next bull run untuk beberapa altcoin juga segera akan terjadi. Artinya teman-teman yang punya kecintaan terhadap altcoinnya ya bisa bersiap-siap atau ya prepare lah ya. Ketika nanti kita memasuki fase keduanya adalah ketika Ethereum itu mulai outperform dari si Bitcoinnya. Oke? So I think itu aja teman-teman update seputaran Bitcoin ya. Ini saya update berdasarkan time frame daily dan juga hourly. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan di sini bisa menjadi referensi lah ya bagi teman-teman untuk melakukan analisis dan juga tentunya bisa jadi benchmark gitu. So once again, thank you very much for watching this video and I hope you guys like this video. Make sure kalau kalian suka pencet tombol like buttonnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kripto kalian juga dan sampai ketemu lagi di update berikutnya di hari Sabtu. Oke? Dan kebetulan ini hari Sabtu sih by the way. Oke, once again thank you very much and I'll see you guys again in the next update. Cheers.